Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan coba melanjutkan materi kewirausahaan, yaitu tentang proses kewirausahaan. Oke, proses awal kewirausahaan itu yang pertama adalah dimulai dengan adanya tantangan. Setelah adanya tantangan, kita dituntut untuk berpikir kreatif. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut? Bagaimana cara terbaik dalam mengatasi tantangan yang ada? Setelah berpikir kreatif, baru kita bertindak inovatif. Itu proses sederhananya. Ujung-ujungnya adalah tindakan inovatif. Setelah itu, gambar ini menjelaskan kepada kita bagaimana proses kewirausahaan itu berlangsung. Lebih lengkap daripada tadi, ya tadi cukup sederhana. Yang pertama, dimulai dengan adanya tantangan, setelah itu kita berpikir kreatif, selanjutnya kita bertindak inovatif. Kalau sudah kita bertindak, sudah action, nanti kita akan menjadi produktif. Produktif artinya kalau kita sudah bertindak, dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan, itu namanya produktif. Dan setelah kita terbiasa atau kita produktif, terbiasa menjalani tindakan inovatif tersebut, kita mulai berpikir untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Itulah yang akan menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah itulah yang akan menjadi keunggulan kita ketika bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain atau usaha-usaha lain yang sejenis. Keunggulan inilah yang menjadi daya saing kita untuk bertarung di pasar. Atau misalnya seorang pegawai, keunggulan ini yang menjadi daya saing bagi dia untuk bertarung menaikkan jabatan, untuk berebut jabatan atau meningkatkan statusnya di perusahaan tersebut. Setelah itu, kalau daya saing kita sudah tinggi, nanti akan terbuka peluang-peluang baru bagi kita. Kalau peluang-peluang itu sudah terbuka, itulah yang dinamakan dengan kesuksesan. Baik, ya, saya akan coba menjelaskan contoh kasus dari proses kewirausahaan ini. Baik, karena materi kita atau mata kuliah kita adalah kewirausahaan berbasis IT, saya akan kasih contoh usaha atau perusahaan yang sudah sukses karena memanfaatkan IT. Ada yang tahu akun YouTube Mas Wahid? Akun YouTube Mas Wahid ini dia awalnya sekitar 6-7 tahun yang lalu itu membuat tutorial bagaimana cara mengemudi. Setelah itu berkembang menjadi pengusaha jasa pembelian mobil. Selanjutnya berkembang menjadi penjualan mobil bekas dan bis pariwisata. Tantangan awalnya adalah Mas Wahid ini tertantang untuk mendapatkan 100.000 subscriber. Setelah itu muncul ide kreatif dan inovatif dan melakukan inovasi. Ide kreatifnya adalah membuat tutorial mengemudi dan merawat mobil dan mengunggahnya di akun YouTube. Jadi ide kreatifnya adalah membuat video tutorial mengemudi. Selanjutnya tindakan inovatifnya adalah dengan mengeksekusi ide tersebut dan mengunggahnya di akun YouTube yang dimilikinya. Setelah itu dia melakukan secara produktif dan membuat sesuatu yang berbeda. Produktifnya adalah dia konsisten dan berkelanjutan memposting video tersebut. Artinya secara berkala dia membuat video, misalnya sekali seminggu, dia rutin membuat video dengan berbagai macam tema berhubungan dengan bagaimana cara mengemudi dan merawat mobil. Setelah itu dia berpikir sesuatu yang berbeda. Karena tidak mungkin dia
terus-menerus membuat video bagaimana cara merawat dan mengemudi dan merawat mobil, karena lama-lama idenya tentu habis gitu, materinya tentu habis gitu. Akhirnya dia berpikir membuat sesuatu yang berbeda gitu, dengan menambah materi kontennya, yaitu tentang cara memilih dan merawat mobil bekas. Nilai tambahnya apa? Nilai tambah dan keunggulannya, ternyata peminat mobil bekas itu sangat banyak. Dan banyak orang tertipu saat membeli mobil bekas. Jadi ketika dia memposting video tersebut, ternyata peminatnya banyak. Otomatis subscribernya meningkat. Nilai tambahnya itu tadi, peminat mobil bekas sangat banyak. Banyak orang tertipu saat membeli mobil bekas. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah videonya sederhana dan mudah dipahami oleh orang lain. Selain itu, peminat kontennya atau di bidang otomotif itu ternyata sangat tinggi. Sangat banyak orang yang berminat tentang bagaimana cara mengemudi, merawat mobil, dan memilih mobil bekas. Akhirnya itu yang menjadi daya saing bagi kita, bagi dia. Banyak yang suka, subscribernya meningkat banyak. Akhirnya muncullah peluang tanpa disadarinya. Tanpa disadarinya peluang muncul. Ternyata ada orang yang meminta bantuan dia mencarikan mobil bekas. Orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Dan mau mentransfer uang seharga mobil yang dicari. Dan termasuk biaya dia mencarikan mobil. Padahal dia tidak kenal sama sekali, tapi orang itu mau mentransfer uang. Kenapa orang itu percaya? Ternyata alasan orangnya itu berani mengirim uang adalah karena subscribernya sudah banyak. Tidak mungkin orang dengan subscriber sebanyak ini, mungkin lebih dari 100.000 waktu itu, mau menipu dengan uang hanya sekitar 100 juta. Ya, itulah modal sosialnya Mas Wahid ini. Akhirnya terus berkembang, bahkan sebulan itu dia bisa mencarikan 30 mobil untuk orang lain dari berbagai daerah. Baik di Pulau Jawa, Kalimantan, sampai ke Papua. Dan akhirnya terus berkembang, dia membuka jasa jual beli mobil bekas. Setelah itu dia punya rental bis pariwisata sekarang. Dan subscribernya sudah tembus 1 juta. Itu bermula dari tantangan. Kita terus menjalani secara rutin, produktif, dan punya nilai tambah atau keunggulan. Itulah yang menjadi daya saing kita. Akhirnya terbuka peluang-peluang usaha baru tanpa kita sadari. Nah, itulah model proses kewirausahaan tadi. Kalau kita lihat dari contoh kasus video Mas Wahid ini. Oke, selanjutnya ada faktor pemicu kewirausahaan. Kewirausahaan itu ditentukan oleh hak kepemilikan, kompetensi, insentif, dan lingkungan. Ini dikelompokkan ke dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal itu internal kita. Pertama adalah kepemilikan. Kepemilikan ya bisa jadi kepemilikan modal, kepemilikan kayak seperti paten, kepemilikan tempat usaha. Nah, ini faktor internalnya. Setelah itu kompetensi kita, keahlian kita di bidang apa sih? Contohnya Mas Wahid ini keahliannya adalah di bidang mengemudi dan merawat mobil gitu. Selain itu adalah faktor insentif. Insentif apa yang akan kita harapkan dari usaha yang akan kita jalani. Selanjutnya faktor eksternal. Ini faktor lingkungan. Faktor lingkungan sebenarnya sangat berpengaruh. Ia ditentukan oleh sikap, nilai, aspirasi, perasaan, dan emosi yang semuanya bergantung pada kondisi lingkungan kita. Kita bergaul dengan siapa? Kalau kita minatnya di bidang otomotif, tetapi kita bergaul dengan pedagang bakso,
dengan pedagang ayam, tentu saja obrolan kita tidak nyambung. Apa yang kita inginkan, target yang kita ide-ide yang kita keluarkan bagi mereka itu tidak mungkin, itu mustahil karena bukan bidangnya. Artinya kalau kita memang ingin berusaha di bidang otomotif, ya kita bergaul dengan orang yang memang hobinya otomotif gitu. Kita berada di lingkungan itu sehingga obrolan kita nyambung dan muncul ide-ide baru terkait dengan usaha yang akan kita jalani. Selanjutnya, apa sih persyaratan utama dari kewirausahaan? Jadi menurut Peggy Lambing itu 43% ide berasal dari pengalaman. Persyaratan utamanya itu ide, kemampuan dan kemauan, semangat dan kerja keras, loyalitas dan tanggung jawab. Kita harus punya ide dulu. Kalau tidak punya ide, ya bingung mau mengerjakan apa gitu. Orang yang tidak punya ide itu kebanyakan tidur, melamun, menghayal gitu. Menghayal yang nggak karuan gitu. Setelah itu kita punya kemampuan dan kemauan. Itu tadi kemampuannya si Mas Wahid itu, kemampuannya di bidang otomotif dan dia punya kemauan untuk membagi ilmunya, kemauan untuk membuat videonya dan mengunggahnya di YouTube secara rutin. Dia punya semangat dan kerja keras. Artinya rutinitas itu memang dijalaninya. Videonya itu terus update dalam rentang waktu tertentu gitu, tanpa terputus. Dan dia mau bekerja keras. Walaupun awalnya dia tidak digaji gitu. Karena membuat video itu siapa yang menggaji kita gitu. Kita pun unggahnya hanya di YouTube. Akan tetapi dengan semangat dan kerja keras dan loyalitas dan tanggung jawabnya akhirnya membuahkan hasil gitu. Coba bayangkan berapa gajinya dari YouTube per bulan gitu, dengan subscriber 1 juta. Apalagi dari keuntungan dari mencarikan mobil bekas itu fee-nya gitu. Ya, itu sangat lumayan. Kalau 30 mobil per bulan dia bisa mencarikan, terus satu mobil itu fee-nya 3 juta, ya berapa? Kalikan saja per bulan berapa gitu. Setelah itu untuk menjadi seorang wirausaha sukses itu ada persyaratan yang perlu kita penuhi, yaitu yang menjadi wirausaha sukses itu adalah orang-orang yang mampu menggabungkan nilai, sifat utama dan perilaku dengan bekal pengetahuan, pengalaman dan keterampilan praktis. Kembali bekal pengetahuan tadi ya, pengalaman dan keterampilan praktis. Nilai-nilai yang berasal dari pribadi maupun kelompok berpengaruh dalam membentuk perilaku kewirausahaan. Saya di sini menekankan pengalaman ya. Artinya tidak ada wirausaha itu yang langsung sukses ya, terjun langsung, berhasil langsung. Kita harus punya pengalaman terlebih dahulu. Banyak orang merintis usaha itu dari kecil, dari dasar, bisa jadi bekerja dengan orang lain. Contohnya seorang pengusaha toko owner di mobil dan motor misalnya. Dia pertama mungkin bekerja di toko orang lain, bisa jadi mekanik atau montir di salah satu bengkel. Akhirnya karena dia sudah punya pengalaman dan terjalin relasi, sudah tahu distributornya dari mana, pelanggannya seperti apa, orang-orang yang dibutuhkan untuk membantunya seperti apa, akhirnya dia buka tempat sendiri, toko sendiri, dan karena sudah berpengalaman dalam di bidang itu selama sekian tahun, akhirnya dia bisa menghadapi berbagai tantangan dan ujian dalam mengembangkan usaha itu. Termasuk nilai-nilai pribadi ya, itu sangat berpengaruh sendiri, sangat berpengaruh terhadap suksesnya sebuah usaha. Ini ada proses pertumbuhan kewirausahaan. Proses pertumbuhan itu sebenarnya dimulai dari proses imitasi dan duplikasi. Selanjutnya kita lakukan duplikasi dan pengembangan, serta yang paling mahir itu penciptaan sesuatu yang berbeda. Saya beri contoh kasus misalnya, yang leading di usaha smartphone itu, yang bisnis smartphone itu yang pertama adalah Samsung. Setelah itu banyak muncul pesaing-pesaing baru, misalnya Oppo, Vivo, dan lain-lain. Yang dilakukan Oppo dan Vivo dan kawan-kawan ini apa? Mengimitasi dan duplikasi apa yang dilakukan oleh Samsung. Jadi sah-sah saja kita menurut ide orang lain untuk menciptakan jenis produk yang sudah ada.
Termasuk ini, ya, yang mempunyai ide ayam siap saji itu adalah Kentucky Fried Chicken (KFC). Akhirnya muncul fried chicken lain, waralaba lain, atau usaha-usaha rumahan yang membuat ayam siap saji ini. Itu sangat banyak sekarang. Mereka hanya menduplikasi, mengimitasi. Ya itu tidak ada salahnya gitu kalau dalam tahap awal kita berusaha. Setelah itu kalau kita sudah mahir ya kita melakukan duplikasi dan pengembangan. Ya misalnya ayam fried chicken tadi ya dikembangkan menjadi ayam geprek, kan berkembang ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, tapi dasarnya itu ya ayam goreng siap saji juga. Gitu. Atau ini kopi, kopi es, ya kopi milenial ya, kopi kekinian. Mungkin awalnya ya kopi dikemas pakai gelas, topping, dikasih topping, itu pengembangannya. Setelah itu berkembang lagi menjadi kopi jus yang dikemas dalam bentuk botol. Gitu. Jadi ini sudah proses pengembangannya sudah sangat jauh, sangat tinggi. Gitu. Tapi itu bertahap. Kalau hanya sekedar imitasi sebenarnya tidak menghasilkan nilai tambah. Gitu. Justru seperti inilah ketika ada pengembangan nilai tambahnya akan menjadi tinggi. Gitu. Setelah itu menciptakan barang baru dan berbeda. Ya, jadi usaha-usaha startup itu, perusahaan startup itu, dia menciptakan barang baru dan berbeda. Ya, contohnya Gojek yang merintis usaha transportasi online di Indonesia. Nah, dengan GoFood, GoMart, GoPay, GoCar, GoSend, dan lain-lain. Nah, ini sangat berkembang dan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kehidupan orang banyak. Kenapa ini ada? Karena muncul ketidakpuasan dengan hasil yang ada, merasa bosan dengan proses produksi yang ada, dan muncul keinginan untuk mencapai hasil yang lebih unggul. Setelah itu untuk memperluas organisasi. Jadi kalau yang ketiga ini mungkin sudah tahap pakar. Kan? Ide-ide usahanya itu sudah skala tingkat tinggi. Akan tetapi semuanya tentu harus berawal dari berkembang secara bertahap. Gitu. Mulai dari awal proses imitasi, duplikasi dan pengembangan, baru kita sampai ke tahap ini. Setelah itu ada tahap pembangunan usaha. Wirausaha sukses itu harus memiliki ide dan visi bisnis yang jelas, serta keberanian untuk menghadapi risiko waktu maupun uang. Jadi kalau kita ingin membangun usaha itu kita harus mempunyai visi usaha terlebih dahulu, visi tujuan dan visi usaha. Setelah itu kita berani mengambil risiko waktu dan uang. Kalau untuk berusaha sudah pasti ada risiko. Orang pengusaha itu pasti dihadapkan dengan sebuah risiko. Setelah itu kita merencanakan dan mengorganisasikan dan menjalankan usaha. Kalau usaha sudah jalan, kita harus bekerja keras. Bagaimana usaha itu berkembang. Dan yang tidak kalah penting adalah membangun hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan lain-lainnya. Ini sangat penting sekali ini. Makanya kita membangun hubungan baik dengan stakeholder, ya pelanggan, karyawan, dan pemasok. Dan setelah itu kita bertanggung jawab terhadap kesuksesan dan kegagalan. Kita harus berani mengambil risiko. Kalau gagal ya kita bertanggung jawab. Kalau sukses pun bertanggung jawab. Tanggung jawab dan seperti apa? Bertanggung jawab terhadap bawahan misalnya, ya, memberikan reward yang sepantasnya kepada karyawan. Setelah itu bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, tidak menghambur-hamburkan uang tidak jelas, dan bertanggung jawab untuk pengembangan usaha ke depan. Setelah itu apa sih langkah-langkah menuju keberhasilan wirausaha? Wirausaha sukses itu harus memiliki ide dan visi bisnis yang jelas, serta kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko. Lagi-lagi risiko ya. Kita harus punya ide yang pertama, punya kemauan dan kemampuan, ya ini skill dan keterampilan ya, pengetahuan, semangat dan kerja keras, loyalitas dan tanggung jawab. Nggak jadilah seorang wirausaha. Nah ini tahapan sederhananya untuk menuju keberhasilan berwirausaha. Apa sih penyebab keberhasilan seorang dalam berwirausaha? Yaitu tadi punya kemampuan dan kemauan ya, tekad yang kuat dan kerja keras, mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan. Banyak juga orang kenal peluang,
Akan tetapi enggan untuk meraihnya karena takut gagal, karena tidak mau menghadapi tantangan. Peluang yang ada di depan mata kalau tidak kita raih, ketika ada kesempatan ya percuma saja. Kita tahu ada peluang, tapi ragu-ragu ketika diambil orang berhasil, kita menyesal. Gitu. Itu tidak berhasil namanya. Jadi ketika kita mengetahui peluang itu ada, langsung kita raih ketika kesempatan datang. Penyebab kegagalannya adalah yang tidak kompeten dalam manajerial, tidak mampu mengelola usahanya. Kita kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan. Ini sangat penting dalam mengelola keuangan ini. Uang pribadi dicampur baurkan dengan uang usaha, itu fatal akibatnya. Gagal dalam perencanaan, tidak bisa merencanakan usaha dari awal. Makanya ketika kita sudah membuka usaha, sudah mulai ternyata usahanya itu tidak sesuai dengan harapan, itu artinya kita gagal dalam perencanaan. Lokasi yang kurang memadai, ini ya kalau usaha konvensional ya, lokasi itu sangat menentukan. Kalau sekarang ini ya orang tidak perlu lokasi untuk berusaha, gitu. Karena sebagian besar usaha itu secara online. Kurangnya pengawasan, artinya ketika usaha sudah jalan, kita berleha-leha menyerahkan ke orang lain sepenuhnya tanpa ada kontrol. Nah, itu juga menjadi penyebab jatuhnya usaha. Kurang sungguh-sungguh, ya setengah-setengah, kurang siap menghadapi perubahan. Saat ini sangat terasa ketika kita kurang siap menghadapi perubahan. Semuanya sudah beralih menggunakan IT, usaha itu sudah banyak online, kita masih sibuk atau masih bertahan di berusaha atau membuka toko di pasar. Gitu. Pasar sudah mulai sepi, kita tetap bertahan menunggu terus, ya akhirnya lama-kelamaan merugi. Gitu. Akhirnya usahanya tutup. Coba Anda bayangkan, Matahari sudah banyak membuka cabangnya, berapa outlet-outlet yang ada di dalam Matahari. Setelah Giant, usaha yang sangat besar, grosir yang sangat besar pun belum tikar. Gitu. Akhirnya itu, makanya kita harus siap. Ya. Jadi, ketika bisnis sudah merambah ke digital, bisnis online, otomatis mau tak mau, kita harus mengikuti. Gitu. Kita harus ikut. Gitu. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dalam berbuat usaha. Keuntungannya adalah kita punya otonomi, bebas dalam pengelolaan dan tidak terikat. Itu keuntungannya. Kita merdeka dalam berusaha. Baik buruknya kita yang menanggung, kita yang akan merasakan. Tantangan awal dan motivasi berprestasi. Tantangan awalnya itu memulainya itu yang berat. Ketika kita sudah bisa menghadapi tantangan awal dan kita termotivasi untuk berhasil, untuk sukses, nah itu kunci keberhasilan dalam berusaha. Setelah itu kontrol finansial, ya keuangan kita sendiri yang kontrol. Banyak pun hasilnya keuntungan untuk kita. Sedikit pun untuk kita, ruginya ya kita juga yang menanggung. Kita bebas dalam mengelola keuangan karena kekayaan atau aset itu kan milik kita sendiri. Gitu. Keuntungan berusaha. Yang kedua kerugiannya adalah pengorbanan personal. Waktu banyak tersita di awal merintis usaha. Mau tak mau kita harus berjuang, berkorban di awal. Beban tanggung jawab. Tanggung jawab usaha itu ada di kita semuanya. Baik pemasaran, keuangan, personal, pengadaan, dan lain-lain. Margin keuntungan yang tidak pasti. Dalam berusaha itu tidak pasti. Kadang untung, kadang rugi. Gitu. Jangan dibandingkan dengan ketika kita bekerja dengan orang lain, kita jadi pegawai. Gitu. Gaji kita tetap bulan ke bulan sebanyak itu. Nah, kalau di usaha itu ya bisa saja kita rugi, bisa saja kita untung besar atau untungnya sedikit. Ya risiko kegagalan itu besar gitu, kalau berwirausaha. Sudah pasti. Besar risikonya, besar juga rewardnya, tantangannya. Mungkin ini tugas mandiri, silahkan dikerjakan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.